Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda bekerja sebagai seorang resepsionis di suatu kantor. Tugas Anda yaitu melayani semua keluhan customer. Bidang pekerjaan yang Anda geluti adalah bergerak dalam bidang pelayanan publik. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda, opsinya adalah A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi pada pelayanan, maka diingatkan kembali apabila topiknya sama, maka indikator soal belum tentu sama karena tergantung pada kualitas dan komponen soal. Baik, untuk orientasi pelayanan, indikasi pada soal ini adalah mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Selalu mementingkan kepentingan umum dan senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Membiasakan tidak menunda-nunda pekerjaan dan membantu sesama rekan kerja dan sekaligus menjaga kekompakan tim. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda adalah 5. Baik, untuk soal ini akan kita bahas dari dua skor yang paling tinggi yaitu 5 dan 4. Untuk opsi C, skor 4, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Untuk opsi B, skor 5 adalah menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Di sini diajarkan konsumen untuk bisa dan mandiri. Baik, yang pertama sama-sama menerima. Kata kerja operasionalnya sama-sama menerima. Tetapi perbedaannya di sini menanggapi keluhan tersebut sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Sedangkan untuk skor 4, di sini langsung menyelesaikan keluhan konsumen tersebut
dan menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Artinya, untuk opsi B, Anda menerima, menanggapi, dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Apabila terjadi di lain waktu, maka orang tersebut atau rekan kemitraan Anda sudah bisa menyampaikan keluhan secara online. Baik, dapat dipahami jika Anda berada pada situasi ini, maka opsi yang paling tepat adalah B, menerima, menanggapi, dan mengajarkan. Menerima, menanggapi, dan mengajarkan. Baik, untuk indikator soal ini adalah mampu, menerima, menanggapi adalah prosedur standar resepsionis. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pemadaman listrik terjadi sewaktu-waktu, tidak setiap hari. Tetapi, kondisi ini sangat menghambat aktivitas pada saat itu. Ketika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di lingkungan tempat tinggal saya akan, opsinya adalah A, mencari penerangan ketika disuruh oleh orang lain. B, langsung tidur saja karena tidak bisa apa-apa. C, diam, menunggu orang lain mencari penerangan. D, segera mencari penerangan. E, mencari penerangan jika tidak ada orang lain yang bertindak. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah pelayanan publik. Untuk indikasi pelayanan publik adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4, dan jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Untuk soal ini, akan kita bandingkan dari dua skor yang tertinggi, yaitu 4 dan 5, opsi E dan D. Untuk opsi E, mencari penerangan jika tidak ada orang lain yang bertindak. Dan untuk opsi D, segera mencari penerangan. Artinya dapat dipahami ya. Untuk opsi E, di sini Anda mengandalkan orang lain, sedangkan untuk opsi D, Anda segera mencari penerangan ketika terjadi pemadaman listrik. Jadi sudah sangat jelas untuk soal seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Segera mungkin mencari penerangan. Indikator soal ini adalah mengandung unsur pemahaman publik dan menguntungkan halayak umum, mampu berinisiatif untuk segera mencari penerangan agar tidak gelap. Dapat dipahami, apabila Anda berada pada situasi ini, maka yang harus Anda lakukan adalah opsi D. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah jarak dari rumah teman saya dengan kantor berdekatan. Teman saya selalu menawarkan tumpangan kepada saya. Ketika pulang kerja, dia ingin membonceng saya, padahal tidak membawa helm. Saya akan, opsinya adalah A, tidak keberatan memenuhi permintaannya, B, menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas,
C. Memboncengnya dengan tetap waspada. D. Menolak permintaannya dengan alasan tergesa-gesa. E. Ragu-ragu untuk memenuhi permintaannya. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah sosial budaya. Indikasi sosial budaya adalah menegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Tetapi untuk soal ini memerlukan aspek ketegasan dalam berkomunikasi dengan rekan sendiri, yaitu kemitraan. Baik, untuk hal ini, seseorang yang memiliki sosial budaya yang tinggi karena dia memiliki ketegasan sikap adalah dia dapat mengukur seberapa kuat pendiriannya, membuat keputusan-keputusan yang sulit dan dilematis, memiliki keutamaan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, yaitu seseorang yang memiliki indikasi tidak ragu dalam membuat keputusan, berani mengambil keputusan yang benar, dan menghilangkan rasa takut dari tekanan karena tindakan atau tekanan seseorang. Baik, dalam hal ini yang diperlukan adalah atau berada dalam situasi kemitraan, yaitu untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda adalah 5. Baik, 2 poin ini adalah yang paling besar skornya, yaitu D, menolak permintaannya dengan alasan tergesa-gesa, dan B, menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Jelas ya? Keduanya adalah menolak. Dan alasannya adalah sebagai pembeda. Di sini karena ia tergesa-gesa, sedangkan di sini ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Baik ya. Jadi sudah jelas untuk soal seperti ini maka secara tegas Anda harus menentukan sikap untuk menolak. Baik, untuk indikator soal ini adalah mampu mematuhi kebijakan publik yang berlaku, serta menolak permintaan teman Anda agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas untuk memakai helm taat berkendaraan. Baik, dapat dipahami ketika Anda berada dalam situasi seperti ini, maka Anda harus mematuhi kebijakan publik, yaitu dengan cara menolak ajakan teman Anda untuk mengendarai motor tanpa memakai helm. Jadi, karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah profesi Anda mengharuskan Anda untuk selalu bertindak jujur dan mobile dalam pelayanan. Tugas profesi Anda membebankan untuk memahami setiap situasi yang terjadi. Anda adalah seorang pegawai bagian farmasi di sebuah rumah sakit. Seorang pasien ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia kehilangan resep itu. Namun, pembeli tersebut memaksa ingin membeli dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Anda
diharuskan bersikap bijaksana dalam menghadapi hal tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah, opsinya adalah A. Saya ragu-ragu keputusan seperti apa yang akan diambil. B. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. C. Saya berkonsultasi dengan rekan sejawat. D. Saya menolaknya dengan tegas. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi pada pelayanan. Maka, indikasinya adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, dan tidak membiasakan untuk menunda-nunda pekerjaan. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga adalah, yang keempat, yang kelima adalah. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 5 dan 4. Yang 4 adalah saya berkonsultasi dengan rekan sejawat, dan yang 5 adalah opsinya D, saya menolak dengan tegas. Di sini kita lihat kata kerja operasional dari soalnya adalah, situasinya seorang pasien ingin membeli obat, jelas. Ketika resep dokter tidak ada, maka Anda tidak tahu obat apa yang akan diberikan, walaupun sebenarnya mungkin Anda tahu. Tetapi di sini kedudukan Anda, apabila Anda memberikan obat tersebut dan keliru, maka Anda dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa pasien. Jadi jelas, secara kode etik, pekerjaan Anda yang harus Anda lakukan adalah menolak dengan tegas. Terkecuali pasien tersebut sudah memiliki rujukan dari dokter. Baik, untuk soal seperti ini maka Anda harus tegas menolak. Indikator dari soal ini adalah mampu mendahulukan kepentingan halayak dibandingkan kepentingan pribadi, tetapi tidak berupa subjektif dan proporsional dalam mengambil sikap. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah, pendaftaran CPNS merupakan sebuah proses dalam mencapai suatu tingkat pekerjaan yang mapan. Hal ini sangat memungkinkan semua pihak menjadi kalap dan aji mumpung untuk mencapai hal tersebut. Dari mulai jalur bersih atau kotor, pendapat saya terhadap orang yang diterima menjadi CPNS menggunakan jalur dalam adalah, A. Saya juga ingin diterima CPNS dengan jalur dalam. B. Saya terkadang ingin diterima dengan cara itu. C. Saya sama sekali tidak ingin diterima dengan cara itu. D. Saya akan melakukan hal yang sama jika bisa. E. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya sudah mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal. Baik, diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah integritas diri. Maka memiliki indikasi topik yaitu 1. Dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah. 2. Berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. 3. Tidak takut dan memiliki antisipasi
terhadap resiko apapun yang menimpa dan memiliki integritas tinggi, yaitu jujur, tegas, dan disiplin. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 5 dan 4. Untuk 4, saya akan melakukan hal yang sama jika saya sudah mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal. Dan untuk skor 5C, saya sama sekali tidak ingin diterima dengan cara itu. Maka yang harus Anda ingat adalah integritas diri. Seseorang yang memiliki integritas diri yang tinggi adalah ia yang memiliki sikap jujur, tegas, disiplin. Baik, jujur, berkata sesuai apa adanya, berperilaku sesuai apa adanya, selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Yang kedua adalah tegas, seseorang yang mampu bersikap dan berpikiran, mengambil keputusan baik dan salahnya dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan atau batasan-batasan benar dan salah dengan pasti. Selanjutnya, disiplin. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan kode etik yang ada. Itu adalah orang yang disiplin, berhubungan dengan waktu, tempat, dan keadaan, menunjukkan pada orang yang disiplin. Baik, ketika Anda memiliki jujur, tegas, dan disiplin pada sikap Anda, maka Anda adalah orang yang memiliki integritas diri yang tinggi. Untuk soal ini, dapat disimpulkan opsi yang paling tepat adalah C. Saya sama sekali tidak ingin diterima dengan cara itu. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.